Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Nyata. Pengalaman ini dialami oleh sobat kami yang bernama Oni. Jadi cerita Oni ini pernah berada di dalam penjara sekitar hampir 4 tahun. Dan di dalam penjara itu dia ini mengalami beberapa kejadian-kejadian horor. Ada juga pengalaman horor yang benar-benar dilihat oleh Oni pada waktu dia di penjara. Dan tentu tujuan kami membagikan kisah dari Mas Oni ini, harapan supaya kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran ini dari cerita Mas Oni. Karena Mas Oni sendiri mengakui bahwa dulu ketika dia kecil, dia ini dididik secara benar, didiknya secara agama, dia juga ngaji, tapi entah kenapa pada waktu dia dewasa, dia ini mengalami berbagai macam situasi sampai akhirnya dia bergaul dengan lingkungan yang salah. Dan akhirnya Oni pun terjebak di dalam. Nah, kita cerita tentang latar belakang Mas Oni terlebih dahulu. Ketika dia kecil, jadi seperti yang kami sebutkan dari awal, Mas Oni ini punya keluarga yang baik-baik saja. Jadi dia kecil sekolah secara normal, dia juga ngaji di tempat ngaji. Di situ juga ada sebuah masjid. Jadi setiap sore sepulang sekolah dia ini tidur siang lebih dahulu, sorenya baru ngaji bersama teman-temannya. Nah, Oni juga ingat masih waktu kelas 6 SD dia sudah hafal beberapa surat-surat pendek. Mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama. Begitupun juga dengan kami juga sempat menghafalkan beberapa surat pendek yang ada di Juz Ammah. Begitupun juga dengan Mas Oni. Jadi lingkungannya baik-baik saja sampai waktu itu Mas Oni ini kelas 2 SMP. Bapak dan ibunya ini berpisah. Jadi bapaknya itu sudah menikah dengan perempuan lain dan ibunya pun juga seperti itu. Ibunya juga menikah dengan laki-laki lain. Jadi waktu itu Oni tinggal di rumah itu sendirian. Jadi di masa-masa itu dia masih ada nenek. Tapi tidak sampai 1 tahun neneknya pun meninggal. Jadi benar-benar waktu itu Mas Oni merasakan tinggal sendirian. Sementara kakak perempuan Oni usianya terpaut hampir 12 tahun. Jadi waktu itu Mas Oni masih sekolah. Kakak perempuannya sudah menikah dan sudah mempunyai anak. Jadi kakak perempuannya sudah mengurusi rumah tangganya sendiri. Disinilah mulai Oni itu bergaul dengan teman-teman yang tidak jelas. Waktu itu dia belum berpikir kalau teman-temannya tidak jelas. Dia merasa nyaman dengan teman-temannya. Jadi mulai sekitar kelas 3 SMP dia mulai kenal minum minuman keras, dia mulai kenal dengan judi, dia juga mengenal dengan makanan-makanan haram. Kalau di Muslim tidak diperbolehkan makan babi. Tapi waktu itu di setiap kali minum minuman keras, Oni selalu cemilannya ini yang berbau-bau babi. Jadi dia sudah terbiasa memakan makanan haram dan juga minum minuman keras. Ketika dia duduk di bangku SMA, ternyata hal ini selesai, tapi malah lanjut dia punya teman-teman SMA ini yang malah nakal-nakal. Mulai dari situ Oni mulai mengenal narkoba dari jenis ganja, sabu-sabu sampai lain sebagainya. Dan hal ini terus dilakukan Oni selama dia SMA. Hampir waktu itu dia terancam dikeluarkan dari sekolah karena ketahuan membawa 2 botol minuman keras. Untungnya waktu itu beberapa teman Oni ini dari kalangan orang tua yang cukup kaya. Jadi mereka inilah yang menyewa pengacara dan juga membayar ke pihak sekolah supaya mereka ini tidak dikeluarkan dari sekolah. Dan termasuk Oni dari situ. Sebenarnya Oni ini sempat berpikir kalau saja waktu itu tidak ada orang tua dari teman-teman, tentu Oni dikeluarkan. Nah, mulailah dari situ mereka stop, mereka tidak meminum minuman keras lagi dan mengkonsumsi narkoba. Tapi ternyata hal ini cuma berhenti sekitar hampir 3 bulan. Setelah itu mereka lagi meminum minuman keras, narkoba dan sebagainya. Sampai singkatnya
Oni ini dan teman-teman lulus dari SMA. Dia tahu beberapa temannya ini melanjutkan kuliah dan juga ada yang langsung bekerja. Dan Oni sadar bahwa teman-teman ini adalah umumnya anak-anak orang kaya, sedangkan Oni ini kehidupannya sehari-hari masih ditopang oleh kakak perempuannya. Nah, selepas dia lulus SMA itu dia sadar bahwa dia ini sudah tidak punya teman lagi. Teman-temannya sibuk kuliah dan juga jarang ketemu, sampai tiba-tiba Oni ini dihubungi oleh salah satu teman SMA. Salah satu teman SMA ini ngumpul, Oni pun menuju ke sana dan seperti biasa karena mereka di SMA sudah terbiasa kalau setiap kumpul mereka selalu meminum minuman keras dan pesta narkoba. Jadi waktu itu pas mereka kumpul, Oni dan teman-teman melakukan hal yang sama. Mereka mabuk-mabukan mengkonsumsi narkoba sampai hal ini berlalu sekitar beberapa bulan. Setiap hari Sabtu malam Minggu mereka selalu kumpul dan mengadakan pesta. Nah, hari itu hari Sabtu ada 2 orang teman Oni yang bilang dia ini pernah ketemu dengan seseorang yang mengajari untuk ngandong. Bahasa Jawanya kalau ngandong ini adalah mencari nomor di tempat-tempat angker. Nomor ini meminta kepada sosok makhluk halus yang menunggu di tempat-tempat angker. Nah, harapannya supaya makhluk halus ini ngasih nomor dan kemudian nomor itu didaftarkan ke judi togel. Nah, ketika mendapat cerita ini, Oni ini tertarik. Ayo kita coba untuk cari nomor. Nah, akhirnya mereka tertarik. Malam itu setelah mereka berpesta miras, mereka menuju ke sebuah rumah kosong. Jadi rumah temannya ini berada di perumahan elit. Dan memang banyak rumah kosong di sana yang sudah ditinggal penduduknya. Sudah ditinggal oleh pemiliknya, ada beberapa rumah kosong di sana. Tapi menurut temannya, Oni ini ada satu rumah yang benar-benar angker. Karena rumah itu dulunya adalah bekas pembantaian, seluruh isi rumahnya ini dirampok dan pemilik dibantai di sana. Jadi rumah ini dibiarkan terbengkalai sudah lama sekali dan setelah dikenal angker. Nah, setelah salah satu teman Oni ini ngasih uang rokok ke security mereka pun akhirnya masuk ke rumah ini. Mereka sudah membawa beberapa perlengkapan yang harus dibawa seperti sesajen berupa kopi pahit, rokok, dan beberapa bunga 7 rupa. Dibawalah ke sana. Nah, yang tinggal di sini ini sebenarnya tidak boleh banyak, hanya 2 orang lah. Oni inilah yang penasaran dari awal. Akhirnya Oni ditugaskan di sana beserta 1 orang temannya lagi. Nah, waktu itu mereka nunggu lama banget, hampir sekitar 2 jam tidak ada tanda-tanda apapun. Suara-suara aneh ini tidak bermunculan sama sekali. Sampai akhirnya mereka berdua ini tertidur di sana. Terus Oni tidak sadar, pas waktu dia bangun, dia melihat temannya sudah tidak ada di sana. Jadi Oni ini benar-benar sendirian. Nah, Oni pun santai, dia menyalakan rokok sambil melihat sekeliling. Jadi rumah ini besar banget. Di tengah-tengah rumah itu ada sebuah taman dengan ruangan yang terbuka dan ada 1 pohon mangga. Pohon mangga besar. Mereka ini melakukan ritual persis di bawah pohon mangga itu. Jadi Oni berada sendirian di sana melihat di sekeliling rumah ini ada kaca-kaca yang sudah hancur semua. Pintu-pintu juga sudah rusak. Jadi Oni tidak ada perasaan takut sedikit pun. Barulah setelah dia ini menyalakan rokoknya, yang kedua dia baru mendengar ada suara orang yang jalan dari dalam. Nah, disinilah Oni sudah mulai perasaan, dia teriak-teriak, "Ji, Pak Ji." Dikira temannya yang ternyata tidak ada jawaban apapun, tapi suaranya langkah kaki ini tetap terdengar. Nah, Oni penasaran, dia berdiri masuk ke dalam rumah. Dia ngambil teriak nama Panji, mana kamu? Suara ini masih terus terdengar. Akhirnya Oni pun balik lagi ke bawah pohon mangga. Itu dia melihat ternyata rokok yang tadi dibiarkan tergeletak di posisinya sudah dalam keadaan menyala. Dia juga kaget. Oni ini perasaan tadi rokoknya ini sama sekali tidak dinyalakan karena dia bawa rokok sendiri
Terus dari situ Oni ini benar-benar melihat kejadian yang tidak masuk akal. Dia melihat sendiri rokok yang menyala ini seperti ada yang menghisap. Jadi rokoknya ini jalan menyala, apinya itu benar-benar kayak ada yang menghisap. Terus dari situ Oni ini langsung merinding. Dia tiba-tiba mendengar ada suara hembusan napas. Lah, disinilah Oni sudah mulai takut, tapi dia tetap tidak beranjak dari tempat duduknya. Dia masih ada di sana. Tiba-tiba ketika Oni ini terdiam, tidak sampai 5 menit dari sana, Oni ini melihat ada sekelebatan bayangan putih seperti melintas dari gedung rumah itu menuju ke arah pohon. Nah, awalnya dia hanya melihat sekelebatan warna putih. Tiba-tiba lama sekelebatan putih ini terlihat semakin jelas. Barulah di situ Oni ini bisa benar melihat ada sosok kuntilanak. Rambutnya panjang sekali. Dia ini terbang dari atas langsung menuju ke arah Oni. Disinilah Oni ini langsung benar-benar lari ketakutan. Nah, sesampainya di rumah temannya itu, ternyata teman-temannya ini masih dalam keadaan yang terjaga. Mereka masih ngobrol satu sama lain. Mereka masih minum minuman. Lah, teman-temannya Oni ini juga kaget. Loh, On, kok sudah balik? Oni tanya Panji, mana lo Panji? Panji sudah tidur dari tadi, katanya kamu memang sengaja dibiarkan di sana sendiri. Nah, Panji sekarang mana? Ternyata dia melihat Panji ini sudah tidur. Barulah dibangunkan sama si Oni. Terus Panji ini cerita kejadian yang waktu itu dialami. Kenapa Panji ini sampai keluar dari rumah itu. Nah, dari cerita Panji inilah Oni tahu ternyata waktu itu Panji dan Oni berjaga di sana. Mereka ini ketiduran keduanya, termasuk si Panji juga ketiduran. Tiba-tiba Panji ini dibangunkan oleh sosok bapak-bapak. Beliau pakai kemeja putih, wajahnya pucat. Pucat banget. Panji ini bangun. Terus Panji ini bangun, dia melihat bapak-bapak ini bilang ke Panji, kamu tidur di rumah siapa? Ayo pulang. Pulang, dia dibentak seperti itu. Akhirnya Panji ini lari terbirit-birit. Begitu dia ini melewati rumah tersebut, Panji ini melihat Oni masih ada di bawah pohon mangga itu. Sementara sosok bapak yang ngusir Panji ini berdiri persis di samping Oni. Dan sosok bapak ini memandang terus ke arah Oni. Oni inilah Panji ini sudah terlanjur ketakutan dan dia pun lari langsung menuju ke rumah temannya itu tidur. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, anehnya pertama kali Oni melihat sosok kuntilanak ini merupakan pengalaman pertamanya. Jadi sebelum-sebelumnya ternyata Oni tidak pernah melihat sosok makhluk halus semacam ini. Jadi pengalaman pertama Oni melihat makhluk halus adalah dengan melihat sosok kuntilanak. Jadi anehnya setelah kejadian itu Oni sering melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Mungkin dengan kejadian itu Oni akhirnya bisa melihat makhluk-makhluk halus. Jadi singkatnya pagi itu mereka kembali ke rumah kosong tadi, ngecek kertas kosong yang diletakkan persis di bawah gelas kopi. Dilihat lagi ternyata benar ada nomor, itu memang terlihat samar-samar ada 4 nomor di sana. Dan karena mereka ini hanya memastikan tujuannya cuma untuk hiburan, jadi nomor ini tidak dipasang ke judi togel. Jadi mereka biarkan gitu aja. Jadi waktu itu mereka tidak tahu apakah nomor ini tembus atau tidak. Nah, singkatnya setelah kejadian itu Oni masih sering main di rumah temannya. Jadi waktu itu Oni dikabari oleh beberapa temannya, On, sini ada 2 orang yang ulang tahun kita, pesta besar kita, sudah difotokan waktu itu beberapa minuman keras dan beberapa narkoba jenis ganja dan juga sabu-sabu. Jadi waktu itu Oni membayangkan ini pasti akan jadi malam yang panjang karena minuman keras ini banyak banget dan mereka juga menyediakan narkoba seperti ganja dan sabu-sabu ini juga sudah siap dibayangkan. Pasti sampai pagi tidak selesai. Nah, waktu itu datanglah Oni dan teman-temannya juga datang. Ada 5 orang. Biasanya yang datang di pesta di Sabtu malam Minggu itu ada sekitar
12 sampai 15 orang. Tapi hari itu ada yang datang hanya 1 orang. Sedangkan minuman keras ini banyak, narkoba juga banyak. Mereka ini juga mikir juga kalau 5 orang suruh ngabisin ini mati kita. Mereka sudah berpikir seperti itu. Akhirnya mereka pesta, mereka tetap minum dan mereka pakai narkoba. Nah, sekitaran jam 11 malam, Oni ini dengar ada suara yang seperti kayak mencoba membuka pintu. Nah, Oni bilang ke temannya, kok kayak ada yang berusaha membuka pintu ya. Teman-temannya ini menuduh Oni parno. Nah, kamu waktu itu parno. Kamu habis dari rumah angkat itulah kamu dengar suara-suara aneh. Tidak serius, aku dengar ada orang yang kayak berusaha buka pintu. Sudahlah, akhirnya mereka berlanjut meminum minuman keras dan mabuk-mabukan. Tiba-tiba sampai 10 menit dari sana mereka itu kaget, rumah mereka ini sudah digerebek. Ada beberapa anggota polisi yang sudah masuk ke rumah mereka. Dan Oni ini sempat beberapa kali dipukul helm oleh pihak kepolisian. Nah, polisi waktu itu memakai baju preman, jadi Oni setelah dipukul pakai helm, pandangannya ini sudah mulai kabur. Di samping itu dia ini posisinya juga sudah mabuk. Akhirnya mereka pun digelandang ke polsek setempat. Di sana mereka dimintain keterangan singkatnya. Mereka dimasukkan ke penjara di polsek tersebut. Jadi untuk pertama kalinya Oni ini berada di dalam penjara polsek. Dia juga menyesalkan kenapa kok bisa sampai seperti ini. Jadi 5 orang temannya juga ada di dalam penjara tersebut. Kira-kira waktu itu sekitar 3 hari ada di polsek tersebut. Akhirnya ada beberapa orang tua temannya ini yang datang, seperti yang dijelaskan di awal bahwa orang tua teman-teman Oni ini mereka orang-orang kaya. Jadi waktu itu Oni sudah deg-degan, kira-kira dia bisa keluar enggak ya. Dia ditolong juga enggak, karena ini kasusnya benar-benar besar. Nah, ternyata setelah melalui proses yang cukup lama, sekitar 1 minggu setelah itu teman-temannya ini satu persatu dikeluarkan. Tinggallah Oni sendirian. Barulah dari situ Oni sadar dia sudah tidak ditolong oleh teman-temannya mungkin untuk nebusnya. Dia juga cukup banyak biaya, cukup mahal, diperlukan uang yang cukup banyak. Belakangan Oni ini baru tahu ternyata untuk menebus per orang ini, bahkan orang tua dari teman-temannya Oni masih itu sempat yang menggadaikan rumah, juga ada yang menggadaikan mobil, menjual beberapa aset seperti ruko-ruko mereka. Jadi disitulah Oni sadar dia bukan siapa-siapa, dia tidak mungkin ditebus oleh orang tua dari teman-temannya. Nah, dari situlah Oni ini sendirian di dalam penjara itu, sementara teman-temannya ini sudah pergi meninggalkan Oni. Mulai dia biasa berpikir bahwa ternyata teman-temannya ini sama sekali tidak menolong ketika dia dalam keadaan susah, padahal waktu senang-senang mereka bareng-bareng. Nah, akhirnya semakin lama Oni ini kedatangan kakak perempuannya. Disitulah kakak perempuannya ini pun bilang ke Oni dia tidak bisa nolong, tidak bisa bantu apapun, dan kakak perempuan ini sudah diwanti-wanti oleh suaminya supaya tidak membantu adiknya itu. Jadi di situ kakak perempuannya ini meminta maaf ke Oni, dia tidak akan bisa menjenguk waktu itu Oni ini di penjara maupun ada di pengadilan. Nah, setelah itu pulang kakaknya, dia semakin sedih. Setiap malam Oni ini selalu menangis. Dia selalu merindukan ibunya, dia selalu merindukan bapaknya dan merindukan kakak perempuannya. Sementara Oni sendiri tidak tahu bapak ibunya itu di mana. Dia gak tahu. Nah, setelah ada di penjara polsek itu, Oni ini dipindah ke sebuah penjara lain yang ada di Sidoarjo. Ketika ada di sana, Oni melihat ada sebuah bangunan besar yang seharusnya tempat ini hanya bisa diisi oleh beberapa orang, tapi kenyataannya ini sama itu diisi oleh sekitar 90 orang. Malam itu untuk pertama kalinya Oni tidur di dalam penjara dengan sekitar 90 orang. Dia ini benar-benar tidak bisa tidur. Jadi kalaupun ada orang yang tidur dengan gaya udang, Oni ini bilang itu sudah benar-benar sebuah prestasi, karena luar biasa sempit. Disitulah lagi Oni nangis. Dia menyesal perbuatan itu, dia menyesal perbuatannya selama ini
hingga sampai dia masuk penjara. Tapi yang terjadi, dia hanya bisa menyesal hanya di belakangan. Malam itu Oni tidak tidur, dia hanya duduk sambil memegang lutut, sementara sekitar 90 orang itu tidur dengan keadaan sangat nyaman. Dari tidurnya ini benar-benar berhempitan satu sama lain, benar-benar tersiksa. Pokoknya di sana malam itu sekitar jam setengah 12 malam, pada waktu mereka semua ini tidur, Oni itu sendirian. Di sana dia terjaga, dia melihat ada satu orang laki-laki. Nah, dia ini berdiri di tengah-tengah yang ada tidur di pemandangan ini. Anehnya membuat Oni ini agak heran, sosok laki-laki ini wajahnya pucat. Tiba-tiba dia melihat ke arah Oni, barulah di situ Oni melihat dengan seksama raut wajah dari laki-laki ini. Tiba-tiba dari bibir laki-laki ini mengeluarkan darah dari netes dan wajahnya pucat. Disinilah Oni baru menyadari kalau ini bukan manusia, ini pasti sosok makhluk halus karena benar-benar aneh. Dia berdiri di tengah-tengah orang lagi tidur dan bibirnya mengeluarkan darah. Nah, di situ akhirnya Oni ini nutup mata. Dia nunduk sekitar 5 menit, kemudian Oni buka lagi mata ini, lihat sosok laki-laki yang sudah ada. Semakin yakin Oni bahwa ini bukan manusia. Nah, akhirnya malam selanjutnya Oni mengalami hal yang sama. Dia benar-benar bisa adaptasi untuk tidur di sana. Jadi malam kedua dia tidak bisa tidur lagi, dia sendirian sana. Tiba-tiba di tengah malam sekitar setengah 12 malam itu ada satu orang laki-laki, napi dia itu kebangun. Dan dia melihat tangannya sendiri. Waktu itu dia melihat tangannya sampai ketakutan. Loh, tanganku opo? Tanganku opo iki? Tanganku getek. Dia bilang tanganku penuh darah. Nah, waktu itu Oni ini melihat kejadian itu dengan kaget. Akhirnya napi yang lain merasa terganggu. Si anak ini dipukuli karena dia membuat keributan di malam hari. Nah, di malam-malam selanjutnya si laki-laki ini selalu seperti itu. Dia kebangun di tengah malam, dia pernah loncat sambil lari menuju ke arah pinggir. Nah, pas waktu dia loncat sambil lari-lari, tentu menginjak napi-napi yang lain. Waktu itu lagi tidur, akhirnya dia pun dikebukin lagi karena dia membuat keributan. Dan menurut Oni, aneh, setiap malam ada 2 orang laki-laki usianya masih sekitar 20 tahun. Mereka berdua ini selalu seperti itu. Mereka berdua selalu merasa badannya ini kotor dan bau amis, bau darah, dan dia ini selalu melihat tangan mereka ini penuh darah. Jadi 2 orang laki-laki inilah yang sering bikin keributan di malam hari. Sampai pada akhirnya Oni penasaran, kira-kira 2 pemuda ini siapa, kasusnya apa. Akhirnya dia mendapat informasi dari napi yang lain. Pemuda ini adalah pelaku pembunuhan. Permasalahannya sangat sepele. 2 orang pemuda ini bermain PS bersama teman-temannya. Jadi waktu itu ada 3 orang. Nah, ada 1 orang ini yang menang, 2 orang ini kalah. Mungkin waktu itu mereka taruhan atau apa. Akhirnya 2 mereka pemuda ini tega untuk menghabisi temannya sendiri. Dan setelah itu, mohon maaf, mayat dari temannya ini dipotong-potong, dimasukkan di kardus kulkas dan dibuang di daerah yang sepi. Akhirnya mereka masuk penjara, dan selama ada di penjara itu sudah selalu dihantui oleh sosok-sosok yang tak kasat mata. Dan dia selalu melihat tangannya ini penuh dengan darah sampai dia selalu teriak-teriak. Jadi yang terjadi setiap malam ini, dia selalu teriak-teriak seperti dia berhenti setelah dipukuli oleh napi-napi yang lain. Nah, singkatnya, Oni ini pun menjalani masa peradilan. Dia dijatuhkan vonis hukuman sekitar 4 tahun penjara lebih. Akhirnya dipindahkan di lapas yang lain yang lebih besar. Nah, ternyata ketika lapas yang lebih besar itu, dia ketemu lagi dengan 2 orang pemuda yang pelaku pembunuhan itu. Nah, ternyata kenyataannya terjadi 2 orang pemuda ini setiap malam dia masih selalu merasa dihantui. Jadi setiap malam dia selalu teriak-teriak kencang. Dia merasa ketakutan. Dia merasa kalau ada orang yang datang
Jadi waktu itu Oni melihat sendiri karena ada keributan, mereka semua pun melihat. Nah, ternyata napi dia itu dia menunjuk ke satu titik. Teman yang satu lainnya dia selalu merasa kalau tangannya ini selalu kotor, penuh darah, sampai pada suatu hari penjara digempar ini ternyata ada salah satu orang dari pemuda ini melakukan dengan cara menggantung diri dengan kain seadanya. Dan waktu itu kondisinya ini benar-benar ricu karena mereka sendiri ini kaget. Mereka napi-napi yang lain tidak nyangka kalau salah satu dari orang pemuda ini sampai melakukan penjara. Jadi yang membuat mereka heran, salah satu pemuda ini hanya memakai kaos untuk dan jaraknya tidak terlalu tinggi. Jadi hanya 1 meteran. Mulai sejak saat itu kondisi ini semakin akhir. Jadi setiap malam mereka selalu mendengar suara jeritan-jeritan. Dan Oni ini menyaksikan sendiri malam itu tidak bisa tidur. Dia melihat sosok pemuda yang sudah meninggal ini. Dia jalan-jalan kayak orang bingung, wajahnya pucat, dia kayak mencari sesuatu. Oni tahu pemuda ini meninggal, tapi dia jalan-jalan di sekeliling sel. Dia banyak mencari sesuatu dan kayak orang bingung, tapi wajahnya pucat. Nah, hal itu terjadi hampir tiap malam sampai sekitar 14 harian. Jadi setiap malam Oni melihat sosok laki-laki ini selalu hadir. Pas Oni cerita ke teman-teman yang lain, ke napi-napi yang lain, waktu itu tidak percaya ketika Oni bilang ke salah satu napi, ada satu napi yang lain dia sengaja untuk tidak tidur malam itu. Nah, ternyata benar. Dia juga menyaksikan apa yang dilihat oleh Oni. Dia datang itu jalannya seperti melayang dan persis seperti yang dikatakan Oni. Dia ini kayak orang linglung, kayak mencari sesuatu dan kemudian pergi lagi. Tapi hal itu tidak lama lagi, sampai 5 menit. Anehnya setiap malam selalu seperti itu. Nah, yang terjadi dengan satu orang pemuda yang lain ini terus masih sering teriak-teriak di setiap malam itu. Ketakutan teriak-teriak diminta pulang, dia meminta pulang. Jadi ketika ada kesempatan mereka semua dikeluarkan dari blok. Pas ngumpul di lapangan, si pemuda ini selalu jadi bahan pukulan oleh napi-napi yang lain. Nah, pada saat itulah tiba-tiba Oni menyaksikan sendiri si pemuda ini kayak mengalami gangguan kejiwaan. Jadi benar-benar dia ini mentalnya sudah down. Setiap malam dia selalu teriak-teriak dan terjadi hampir setiap hari, sampai kemudian dia ini dilarikan di rumah sakit jiwa. Nah, setelah 2 orang pemuda ini tidak ada di lapas, ternyata gangguan tidak selesai. Oni masih sering melihat satu orang pemuda ini masih keliling di setiap malam. Suatu malam waktu itu Oni ini sekitar hampir 6 bulanan ada di penjara itu. Malam itu Oni perutnya mules, jadi dia menuju ke toilet, kemudian balik lagi ke toilet. Dia gak bisa tidur. Nah, untuk beberapa kalinya dia menuju ke toilet. Setelah dari toilet dia kaget. Ternyata sosok pemuda ini dia duduk menempati tempatnya Oni. Oni ini pun kaget. Akhirnya pas Oni ini berusaha mendekat, Oni ini dalam batinnya sudah berpikir ini pasti halusinasi, pasti halusinasi. Nah, pemuda ini terus duduk di sana. Dia merenung. Wajahnya pucat. Nah, Oni langsung ke toilet untuk melanjutkan sakit perutnya. Tapi sosok pemuda ini diam terus. Jadi Oni melihat sosok pemuda ini persis seperti sosok manusia, bukan seperti hantu. Jadi wujudnya persis seperti manusia. Sampai waktu itu Oni ini ngucek-ngucek mata, dan setelah dia ngucek-ngucek mata, ternyata sosok pemuda ini masih ada di sana. Sampai akhirnya Oni pun berdiri tidak jauh dari sana. Dia melihat sosok pemuda ini terus. Nah, tiba-tiba Oni ini melihat sosok pemuda ini terus berubah menjadi kayak asap dan terus menghilang. Pemandangan ini membuat Oni ini benar-benar takut. Jadi dia paginya bilang ke napi yang lain dia mau pindah ke tempat. Dia tidak mau menempati tempat itu karena Oni trauma. Sekitar 2 tahun Oni di penjara itu dia pernah mengalami kejadian mistis lagi. Waktu itu dia ingat betul kejadian pas waktu malam takbiran. Nah, di penjara ini menurut Oni pada waktu malam takbiran mereka
napi-napi semuanya bersedih. Mereka ingat dengan keluarga mereka, termasuk Oni sendiri. Tapi karena Oni sudah lama sekali tidak merasakan lebaran yang sebenarnya, bapak ibunya juga sudah punya keluarga sendiri, Oni ini tidak merasa seperti itu. Dia hanya merindukan teman-teman, tapi dia melihat napi-napi lain benar-benar sedih. Bahkan banyak juga yang menangis di antara mereka. Nah, tiba-tiba waktu itu Oni melihat ada seorang ibu-ibu. Beliau ini memakai mukena warna putih, terus berdiri persis di samping penjara sambil memegang teralis besi. Nah, Oni ini tidak tahu ibu ini siapa, kok bisa ada di sini. Terus tiba-tiba Oni ini dipanggil. Beliau itu melambaikan tangan. Dia melihat teman-teman napi yang lain sudah tidur. Akhirnya Oni pun mendekat. Terus si ibu-ibu ini bilang, tolong sampai nong Safri, ibu kangen lah. Oni tahu ada teman napi yang namanya Safri. Terus Oni pun bilang, bu sebentar bu, saya panggilkan ya. Tak bangunkan si Safri. Ora usah sampai ibu kangen. Nah, setelah itu Oni pun bilang, nggih. Sosok ibu itu pun pergi. Jadi akhirnya Oni membangunkan si Safri. Safri bangun. Terus Safri bangun, kenapa On? Ibumu barusan kesini. Lah, Safri pun kaget, ibuku kan sudah meninggal sebelum aku masuk sini. Disitulah si Oni juga kaget, heran. Barulah di sini Oni bisa berpikir, oh iya, kok bisa ada masyarakat umum yang bisa sampai masuk ke dalam blok sel. Dia sendiri juga heran. Tambah lagi Safri bilang bahwa ibunya sudah meninggal sebelum Safri ini masuk penjara, artinya sudah sekitar 3 tahun yang lalu ibunya meninggal. Terus Oni menyampaikan ke Safri, tapi Fri, aku ketemu ibumu agak gendut kan, dia pakai mukena. Dijelaskan matanya seperti ciri-ciri, hidungnya seperti ini dan bibirnya juga seperti ini. Disitulah kemudian Safri menangis. Sesungguhan dia menangis terus. Akhirnya Safri menunjukkan foto ibunya, foto almarhum ibunya, dan di situ Oni melihat benar-benar, iya Fri, ibumu ini Fri, benar Fri, aku melihat ibumu ini. Safri pun semakin menangis, apalagi waktu itu momennya adalah malam takbiran Idul Fitri. Nah, suasana ini pun akhirnya menjadi kesedihan bagi mereka semua. Nah, setelah kejadian itu Oni pun mulai beradaptasi. Berada di sana dia punya saudara-saudara baru sama napi. Singkatnya sekitar 4 tahun Oni ada di penjara tersebut. Akhirnya Oni pun diputuskan untuk bebas pada waktu Oni ini berada di lapas. Oni ini sering mengikuti kegiatan-kegiatan pengajian dan kegiatan keagamaan. Jadi pada saat dia dikeluarkan dari lapas, Oni pun melanjutkan kegiatan itu. Dia masih terus aktif mengaji, dia tergabung di komunitas pengajian dan lain sebagainya. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan, cerita nyata. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmahnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.